Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifai wa Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Wahhab Hasbuah, Syekh Bisri Samsuri, wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan hidayah taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa hadir dalam salah satu majelis yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sampai kita nanti meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran-ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji dua hadis, hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12. Sebelumnya marilah kita luruskan niat kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, seperti yang disebutkan di hadis yang pertama dalam kitab ini. Sesungguhnya sahnya sebuah ibadah itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu tergantung kepada niatnya. Jika kita niat
dalam thalabul ilmi ini lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi apabila kita melakukannya tidak karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita ikhlaskan niat kita semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang berbahagia, mari kita baca hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. An Abi Muhammadin, kacerita saking Abi Muhammad, rupane Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, sibti Rasulillahi kang dadi putune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi lan kang dadi pengambu wangine Kanjeng Nabi, radhiya mongko muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking karone Al-Hasan lan Ali bin Abi Thalib. Qala wasdawuh sapa Al-Hasan, Abu Muhammad Al-Hasan, hafidtu apal sapa ingsun utawa ngreksa sapa ingsun min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta ninggala sapa sira ma ing barang yari buka kang mamangaken apa ma ing sira. Nah, di sini boleh dibaca yari buka, boleh dibaca yuri buka. Jadi ada dua cara membaca, da' ma yari buka ila ma la yari buka, atau da' ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tetapi yang lebih fasih dalam bahasa Arab ini memakai fathah, da' ma yari buka ila ma la yari buka. Tetapi dua-duanya boleh, da' ma yari buka boleh, da' ma yari buka juga boleh. Tetapi yang afsah, yang lebih fasih dalam bahasa Arab, maka menggunakan fathah ma yari buka. Tak ninggala sapa sira ma ing barang yari buka kang mamangaken apa ma ing sira ila ma maring barang la yari buka kang ora mamangaken apa ma ing sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan, sahihun kang sahih. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan, kunyahnya Abu Muhammad. Nah, kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Abu, misalnya Abu Talib, Abul Hasan, Abu Muhammad, itu namanya kunyah. Atau Ummu Sulaim, Ummu Salamah, itu namanya apa? Itu namanya kunyah. Nah,
kunyahnya Sayyidina Hasan itu adalah Abu Muhammad. Beliau adalah cucu dari Rasulullah, Sibtun. Sibtun itu dalam bahasa Arab bisa berarti waladun, anak, bisa berarti waladul walad, anaknya anak. Nah di sini Sibtu Rasulillah berarti anaknya anak, karena Al Hasan itu adalah putra dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Jadi Sayyidah Fatimah itu adalah putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah itu wafat. Karena seluruh putri Rasulullah itu telah wafat sebelum Rasulullah itu wafat. Jadi putra-putri Rasulullah ada 7 itu telah wafat sebelum Rasulullah wafat. Jadi lebih dulu anaknya, putranya daripada beliau. Nah, kecuali Fatimah. Nah, Fatimah ini wafatnya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kemudian menurunkan keturunan Nabi sampai sekarang itu juga dari keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi Al Hasan ini adalah cucu Rasulullah. Beliau kakaknya Al Husain. Al Hasan wal Husain. Nah, ini 2 cucu Rasulullah yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang disebutkan dalam hadis Al Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannati. Nah, Hasan dan Husain itu adalah pemimpin dari para pemuda penduduk surga nanti. Jadi penduduk surga nanti, pemimpin dari para pemudanya adalah Al Hasan wal Husain. Hadis ini diriwayatkan dari Al Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah, artinya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tadi sudah kita jelaskan, boleh dibaca "Ta'ma yuribuka ila ma la yuribuka", boleh dibaca "Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka". Artinya tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, dan lakukanlah sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Sesuatu kalau meragukan, maka nggak usah dikerjakan, nggak usah dilakukan. Ini hadis ini merujuk kepada hadis sebelumnya, hadis yang ke-6 yang membahas tentang masalah umurun mustabihat. Bahwa al-halalu bayyinun, perkara yang halal itu sudah jelas karena memang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa dia halal. Dan sesuatu yang haram itu juga sudah jelas karena sudah ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Nah, di antara keduanya ada namanya mutasyabihat atau syubuhat, yaitu perkara-perkara yang belum jelas halal dan haramnya karena apa? Karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan ini haram, dan juga tidak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa ini halal. Nggak ada. Halal dan haram dalilnya tidak jelas. Nah, sehingga perkara itu hukumnya menjadi mustabihat atau syubhat. Nah, dalam hal ini pada pertemuan sebelumnya ketika membahas tentang masalah itu, kita sudah sampaikan bahwa
yang harus kita lakukan adalah meninggalkan perkara yang syubhat, yang mustabihat, yang belum jelas halal haramnya, maka hendaknya ditinggalkan. Kenapa? Karena membahayakan, akan bisa menjerumuskan seseorang pada melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, sehingga di sini da'ma yaribuka artinya tinggalkanlah perkara-perkara yang syubhat itu. Perkara-perkara yang belum jelas halal dan haramnya itu tinggalkan, jangan dilakukan. Kalau kita misalnya datang ke suatu rumah makan, di situ dihidangkan misalnya apa? Ayam, daging ayam misalnya, atau daging kambing atau lainnya. Kemudian dalam hati kita ragu, ini disembelih secara syar'i atau tidak disembelih secara syar'i. Maka apa yang kita lakukan? Tidak kita makan. Nah, tidak kita makan. Itu namanya apa? Itu namanya da'ma yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, itu adalah tinggalkan. Tentu dengan perincian yang kemarin sudah kita bahas, yang berjumlah 3 perkara itu. 3 perkara. Yang pertama, kalau itu diketahui bahwa itu hukumnya haram, tetapi dia kemudian ragu apakah yang menjadikannya haram itu hilang atau tidak, maka berarti harus ditinggalkan. Seperti contohnya tadi masalah daging tadi. Karena dalam kaidah dikatakan bahwa daging itu, al-lahmu, daging itu yahrum akluhu bisyak, haram untuk dimakan jika ada keraguan tentang statusnya. Itu haram untuk dilakukan, dimakan daging tersebut. Yang kedua, kemarin kalau perkara itu diketahui bahwa hukumnya halal, kemudian dia ragu tentang sesuatu yang mengharamkannya, maka di sini apa? Maka di sini berarti halal. Contohnya yang kemarin kita contohkan adalah misalnya seseorang sudah jelas bahwa dia sudah menikah dengan istrinya tersebut. Kemudian dia ragu apakah dia sudah menceraikannya atau belum. Maka di sini berarti masih istrinya, berarti dia belum menceraikannya. Nah, atau yang ketiga, dia ragu-ragu apakah ini halal ataupun haram. Memang tidak ada yang menunjukkan dalilnya sama sekali. Maka di sini dijauhi. Hal yang seperti itu tidak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu datang ke rumah melihat ada kurma. Ini belum jelas ini halal atau haram. Apakah ini berasal dari sedekah, zakat atau hadiah? Jika dari hadiah maka halal. Jika itu dari zakat maka haram untuk beliau makan. Maka apakah beliau memakannya? Tidak, beliau tidak memakannya. Kenapa? Karena di sini belum jelas antara halal dan haramnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis ini, da'ma yaribuka. Jadi kalau ragu maka jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan. Yang sangat terkenal dengan kewaraan yang seperti ini itu seperti kisah tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu ketika beliau menggadaikan timbanya. Timba kok digadaikan? Ya mungkin timba yang memiliki nilai yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa beliau seorang ulama yang besar, itu juga sempat menggadaikan barangnya, berarti beliau juga bukan orang yang kaya raya. Jadi beliau menggadaikan barangnya untuk bisa dia berhutang mendapatkan uang dari seseorang. Nah,
dalam masa tertentu. Rohan itu seperti itu. Jadi dia menggadaikan barang untuk dia mendapatkan hutangan uang dari dia dalam masa tertentu, nanti akan dibayar dan diambil lagi barang tersebut. Nah, ketika beliau itu sudah sampai waktunya untuk membayar, maka beliau datang untuk mengambilnya, untuk mengambil barang yang beliau gadaikan tersebut. Nah, di sini sang penjual ini, orang yang menggadai ini ingin menguji seberapa jauh kewaraan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang untuk mengambilnya, yang dikeluarkan oleh si penjual ini itu 2 timba. Ini ada, padahal yang digadaikan berapa? 1, tetapi yang dikeluarkan 2. Dia mengatakan, penjualnya itu mengatakan, ini ada 2 timba. Saya nggak tahu yang punya kamu ini yang ini atau yang ini. Saya nggak tahu. Ini kan jadi ragu di sini. Mana yang milik Imam Ahmad dan mana yang punya orang lain. Nah, mendengar yang seperti itu, bagaimana Imam Ahmad? Apakah memilih, yang bagus itu punya saya? Seperti sekarang orang keluar dari masjid, kemudian melihat sandal kok sama ini. Kemudian dia milih yang bagus misalnya. Semestinya dia harus menunggu sampai jelas mana yang milik dia. Nah, tetapi beliau kemudian kalau begitu timbanya untuk kamu semua saja, saya halalkan untuk kamu. Kemudian dia pergi, dipanggil oleh penjual itu, wahai Imam Ahmad, saya sebenarnya cuma menguji saja, saya tahu timba kamu itu yang ini, udah halal untuk kamu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sampai seperti ini menunjukkan menunjukkan kewaraan, kehati-hatian beliau. Kehati-hatian beliau, karena memang kaidahnya seperti itu. Kalau memang itu sesuatu yang meragukan, dia itu halal atau haram, maka ya jangan dilakukan, agar tidak jatuh kepada perkara yang haram. Sebagian orang kemudian kemudian ya seperti yang kita contohkan tadi, dia justru mengambil keuntungan ketika dalam kondisi ada hal yang tidak jelas antara halal dan haram, kemudian justru dia melakukan sesuatu yang hukumnya masih diragukan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yang tidak diragukan maka kerjakan. Kalau masih ragu, maka tinggalkan. Kemudian ada hadis yang lain yang ini lebih tinggi derajatnya dari tadi itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba itu tidak akan sampai pada derajat sebagai orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak apa-apa jika dilakukan, karena khawatir nanti akan jatuh melakukan sesuatu yang ada apa-apanya. Artinya sesuatu yang dosa. Kalau yang ini tadi yang pertama itu kan meninggalkan syubhat, sesuatu yang masih ragu, halal, haram, 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 maka jangan dilakukan. Tetapi jika yang ini lebih tinggi derajatnya daripada itu, sudah jelas ini nggak boleh, tetapi sudah jelas ini boleh, nggak masalah. Tetapi jika dilakukan, dikhawatirkan nanti dia akan melakukan sesuatu yang haram, maka jangan dilakukan. Maka dia tidak melakukannya. Maka orang ini akan terhantarkan kepada derajat yang lebih tinggi,
daripada tadi itu, kewaraan yang lebih tinggi daripada yang pertama yang kita ceritakan tadi. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting agar kita tidak juga terjerumus dalam was-was. Was-was itu adalah gangguan dari setan. Was-was itu berasal dari setan. Setiap orang itu memiliki qarin dari setan. Qarin itu setan yang selalu mendampingi dia kemana saja dia berada. Itu disebutkan dalam sebuah hadis seperti itu. Dan qarin termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki qarin dari syaitan, dari jin. Karena kalau qarinnya Nabi itu apa? Itu masuk Islam. Sehingga qarinnya Nabi itu tidak memerintahkan keburukan. Qarinnya Nabi itu tidak memerintahkan atau tidak mengganggu Rasulullah, tidak berusaha untuk menyesatkan Rasulullah, tetapi dia justru mengajak kepada kebaikan. Itu qarinnya Rasulullah. Tetapi qarinnya selain Rasulullah, seperti qarin kita, jin yang menyertai kita, itu syaitan. Artinya dia kafir yang selalu ingin untuk menyesatkan kita. Nah, di antaranya dia akan menghembuskan was-was pada diri kita. Nah, kalau seseorang itu was-was, maka itu gangguan setan. Dan setan akan tertawa, terbahak-bahak apabila seseorang itu terkena penyakit was-was ini. Jadi kita bisa dikatakan was-was ini adalah sebuah penyakit akibat dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena lemahnya akal dia. Kemungkinan yang kedua itu adalah karena kelemahan dia dalam memahami ilmu agama. Kelemahan dia dalam memahami ilmu agama sehingga memunculkan was-was dalam diri seseorang. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, orang yang jatuh pada was-was ini, dia bisa gila, bahkan dia bisa bunuh diri. Nah, diceritakan di Mesir ini ada seseorang. Di Mesir itu ada sungai besar namanya Sungai Nil. Ada seseorang yang dia berhadas besar. Karena berhadas besar, maka dia datang ke Sungai Nil yang dekat biar mandinya lebih mudah. Kemudian dia mandi, masuk ke dalam air, bukan hanya disiram, tetapi dia masuk ke dalam sungai, selulup ya, di dalamnya. Setelah keluar apa? Setelah keluar dia was-was. Saya tadi sudah niat atau belum ya? Akhirnya apa? Masuk lagi ke dalam air. Keluar lagi. Itu waktu zuhur. Waktu zuhur. Masuk lagi, keluar, ragu-ragu lagi, was-was lagi. Ini sudah niat atau belum saya tadi? Masuk air lagi. Sampai berkali-kali sampai waktu asar tiba. Belum sholat zuhur. Dia masih mandi saja belum selesai. Terus dia mandi sampai maghrib. Waktu asar tertinggal juga. Akhirnya karena maghrib takut banyak buaya di sungai itu, dia mengatakan besok saya lanjutkan lagi mandinya. Ini apa? Ini gara-gara penyakit was-was. Sangat berbahaya sekali. Dan ini diderita oleh banyak orang. Kita sering melihat, dulu kita biasanya di setiap pondok itu ada satu atau dua orang yang seperti itu. Kita pernah melihat yang anak santri itu, teman saya dulu itu yang di kamar mandi nggak keluar-keluar. Sampai sholat jamaah sudah selesai,
dia nggak keluar-keluar. Kenapa? Wudhunya nggak selesai-selesai. Dia sudah wudhu, ragu lagi, diulang lagi, wudhu lagi, diulang lagi. Nah, karena apa? Lemahnya pemahaman terhadap masalah agama. Nah, sehingga sampai lama jamaah sudah selesai baru dia datang, basah semua badannya. Nah, hanya cuman wudhu itu sudah seperti mandi dia, karena basah semua, karena was-was yang ada pada dirinya. Itu. Ada lagi diceritakan di Timur Tengah itu, ada seseorang yang diganggu setan juga, was-was juga. Dia mengatakan, dia mendengar sebuah penjelasan bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir katanya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati dalam keadaan muslim, maka dia akan masuk surga. Kalau orang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak masuk surga. Suatu ketika, itu betul ya, keterangan seperti itu betul. Suatu ketika ada orang gila datang kepada dia mengatakan, kamu itu penduduk neraka. Ada orang gila ngomong kepada dia, kamu itu penduduk neraka. Tapi orang gila ini, orang gila yang dikenal sebagai majdzub. Nah, seorang yang majdzub, wali tetapi majdzub. Tapi meskipun majdzub, dalam agama perkataannya ini tidak boleh dijadikan sebagai pedoman. Wali ngomong, wali yang majdzub, yang gila hilang akalnya tadi, itu nggak bisa ucapannya itu dijadikan sebagai pedoman, nggak boleh. Karena apa? Dia sedang hilang akalnya. Kecuali kalau dia sudah sembuh dari jazabnya, maka bisa. Tetapi kalau dia sedang jazab, majdzub, maka nggak bisa. Nah, seorang wali ini, yang majdzub ini, yang sedang hilang akalnya, mengatakan, kamu itu nanti jadi penduduk neraka. Akhirnya apa? Ketakutan. Orang ini ketakutan. Ketakutan terus jadi pikiran terus. Dia terus mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ketakutan. Sampai memuncak was-wasnya ini. Kemudian dia mengambil mengambil pistol. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, ditembak kepalanya. Karena apa? Karena dia takut nanti akhirnya itu dia bukan la ilaha illallah. Takut apa yang diucapkan oleh orang itu betul terjadi pada dirinya. Maka kemudian apa? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akibat apa? Dari was-was. Itu gangguan setan. Ditertawakan setan kalau ada orang yang seperti itu. Nah, makanya kemarin sudah kita jelaskan, kita harus mengikuti kaidah agama dalam masalah syubhat ini. Kalau misalnya asalnya itu memang haram, asalnya haram, kecuali ada sesuatu yang menjadikannya halal, maka di situ nggak boleh kita lakukan. Tetapi jika asalnya itu adalah halal, asalnya itu mubah, boleh. Sebelum ada yang mengharamkannya, maka berarti boleh. Misalnya kita mau sholat di tempat yang bukan masjid, bukan musola misalnya. Kemudian kita tidak melihat ada najis sama sekali, nggak kita lihat tai ayam, nggak kita lihat di situ ada kencing, nggak ada bau bau kencing dan seterusnya. Ya sudah, berarti suci. Karena kalau enggak, nanti akan memunculkan was-was. Akan memunculkan was-was di hati seseorang. Setan akan mengganggu seseorang kepada saat itu. Ketika seseorang misalnya niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram dalam sholat misalnya. Bersamaan itu bagaimana ya? Bersamaan Allahu Akbar
Ketika mulut mengatakan Allahu Akbar, dalam hati mengatakan saya niat sholat fardu zuhur, seperti itu. Nah, sebagian orang karena apa? Was-was, takutnya nggak bareng dengan takbiratul ihramnya, sehingga kemudian diulang-ulang takbiratul ihramnya berkali-kali sampai nggak jadi-jadi sholatnya. Nah, ini sesuatu yang juga apa? Sesuatu yang juga tidak baik, karena itu adalah sesuatu was-was karena tidak paham apa maksud bersamaan itu. Tidak harus kemudian karena ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu tidak seperti ucapan lisan. Kalau ucapan lisan kan usolli fardhu zuhri, kan seperti itu. Kalau hati itu kan sekejap. Ketika kita Allahu Akbar, itu dalam sekejap itu ada bisa kita berucap usolli fardhu zuhri. Hitungannya bukan menitan, dalam 1 detik bisa kita lakukan niat itu. Karena sebagian sampai kemudian takbirnya dipanjangkan, Allahu Akbar. Nah, kalau masih seperti itu itu pun kurang itu maksud dia apa? Mau niatnya itu menghadirkan niat. Kok lama sekali menghadirkan niat? Nah, itu sesuatu yang aneh sebenarnya terjadi kepada seseorang. Lebih parah kalau nanti yang dipanjangnya yang dipanjangkan nanti barnya. Dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini malah batal nanti sholatnya. Kenapa? Karena nanti akan merubah makna dari takbir itu. Akbar, perkataan akbar dengan panjang baknya itu adalah jamak dari kabarun, yang artinya adalah gendang yang besar. Kalau seseorang mengatakan dalam sholatnya Allahu Akbar, artinya dia mengatakan Allah itu gendang yang besar. Kalau dia tahu maknanya, bisa kufur karena dia mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mengetahui kaidah tentang masalah syubhat ini agar kita tidak diganggu oleh setan jatuh kepada was-was. Min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah, kita baca surat An-Nas agar kita dijaga oleh Allah dari penyakit was-was ini. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada hadis yang ke-12. An Abi Hurairah, kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala wasdawuh sapa Abu Hurairah, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, iku setengah saking baguse islame awak-awakan, tarkuhu utawi ninggale almar'u ma ing barang layanihi kang ora maidai apa ma ing almar'u. Min husni islamil mar'i, iku setengah saking baguse islame awak-awakan, tarkuhu utawi ninggale almar'u ma ing barang la ya'nihi kang ora maidai apa ma ing almar'u. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza. Utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane At-Tirmidzi hakadza kaya mangkono-mangkono hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan
sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Saya ulangi lagi, di antara ciri kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya perlu kita jelaskan tadi tentang masalah status hadis. Dalam hadis yang ke-11 tadi dikatakan hadisun hasanun sahih. Sementara di sini disebutkan hadisun hasan. Apa perbedaannya? Nah, jadi kalau hadisun hasan sudah jelas bahwa statusnya adalah hadis hasan. Kalau dikatakan hadisun sahih, maka sudah jelas juga bahwa status hadis itu adalah sahih. Kalau dikatakan hadisun hasanun sahih, itu artinya menurut satu jalur riwayat, satu sanad itu sahih. Kemudian menurut jalur sanad yang lain itu hasan. Itu maksudnya seperti itu. Agar kita, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok double hasanun sahih? Nah, karena apa? Karena memang jalurnya berbeda. Ketika ditelusuri sanadnya dari satu jalan, hasilnya adalah sahih. Karena apa? Semua perawinya itu dhabitnya dhabtan taman. Tetapi ketika ditelusuri lewat jalur sanad yang lain, ternyata ada perawi yang dhabitnya itu tidak tam. Maka di sini hasilnya hasan, di sini hasilnya sahih, sehingga kemudian muncul perkataan dari Al-Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Dan hadis hasan itu juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Para ulama mengatakan al-hasanu akhus sahih. Hadis hasan itu saudaranya hadis sahih. Artinya apa? Dalam fi hujjiyatihi, dalam hal kehujjahannya itu sama dengan hadis sahih, sama-sama bisa untuk diamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang pendek tetapi syarat dengan makna. Apabila kita lakukan ini, maka seseorang akan menjadi, Islamnya akan menjadi baik. Ya. Jadi ciri khas, ciri-ciri orang yang Islamnya itu baik, itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia nanti di akhirat. Sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat dia meninggalkannya. Berarti sebaliknya, kalau ada seseorang yang melakukan sebaliknya, itu pertanda apa? Islamnya kurang baik. Nah, yaitu orang-orang yang senang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya tidak dilakukan, yang tidak ada manfaatnya dilakukan. Yang dimaksud ada manfaat dan tidak ada manfaatnya itu adalah manfaat untuk akhirat. Nggak ada manfaatnya untuk akhirat. Yang dimaksud manfaat itu yang ada manfaatnya untuk akhirat. Itu maksudnya. Ciri-ciri orang yang orang yang Islamnya itu baik, beragamanya itu baik, orang yang taat dalam agama itu apa? Tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Nah, jadi contohnya banyak. Kalau ini nanti kita kita tafsil, kita rinci, maka contohnya banyak. Yang tidak bermanfaat itu apa? Yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Misalnya banyak bicara sesuatu yang banyak bicara sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Banyak ngomong yang isinya itu apa? Nggak ada manfaatnya. Banyak ngomong kosong atau ngomong yang justru membahayakan bagi dirinya di akhirat. Misalnya apa? Ngerasani, ada manfaatnya apa tidak?
Tidak ada. Maka jangan dilakukan karena nggak ada manfaatnya. Kemudian lagi apa? Mencari-cari aib orang lain, mencari aib tetangganya. Ada manfaatnya apa enggak untuk dia? Enggak ada manfaatnya untuk dia. Di akhirat apa manfaat dia? Enggak ada sama sekali. Di kuburan nanti tidak memberi manfaat, apalagi di akhirat enggak memberi manfaat untuk dia. Misalnya apalagi mengadu domba orang lain, ada enggak manfaatnya? Enggak ada. Kemudian menyebarkan berita hoax misalnya, berita yang bohong, ada nggak manfaatnya? Nggak ada sama sekali. Malah bisa-bisa dia ditangkap polisi. Nggak ada manfaatnya dia untuk dia di akhirat, juga nggak ada manfaatnya untuk dia di dunia. Maka sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti ini harus dihindari. Nah, orang yang Islamnya baik, maka dia menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, jadi tidak banyak bicara, itu maksudnya tidak banyak bicara dalam pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau perkataan itu ada manfaatnya, maka dianjurkan untuk banyak bicara. Misalnya untuk mengajar ilmu agama, misalnya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka di sini dianjurkan untuk banyak bicara. Kalau nggak bicara gimana dia mau mengajar? Nah, jadi mempersedikit bicara, mengurangi banyak bicara, itu maksudnya adalah dalam hal-hal pembicaraan yang tidak ada manfaatnya untuk dia di akhirat nanti. Nah, sehingga di sini dalam hadis yang lain, pilihan kita itu sebenarnya hanya dua saja dalam soal berbicara itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia bicara baik atau diam. Kan cuma dua, bicara yang baik atau diam. Kalau nggak bisa bicara baik, diamlah. Kalau bisa bicara yang baik, ngomong. Tetapi kalau nggak bisa, diam saja. Itu cuman dua ini pilihannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena jika kita berbicara, kemudian itu justru membahas untuk kita. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Nah, lisan itu bentuknya kecil. Nah, kecil dalam mulut seseorang bentuknya kecil. Tetapi apa? Jurmuhu kabir. Nah, bahayanya besar sekaligus manfaatnya juga besar. Tergantung seseorang itu bisa memanfaatkannya apa tidak. Orang kafir dengan hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan niat masuk Islam, maka neraka jadi surga. Orang Islam dengan mengatakan satu kalimat saja, dia mengatakan Allah itu enggak ada, atau dia mengatakan Allah itu zalim. Berapa kata itu? Satu kalimat saja itu surga berubah menjadi neraka. Artinya apa? Lisan ini bahayanya besar sekali. Kalau seseorang tidak berpikir dalam menggunakannya, maka seseorang bisa terjerumus dalam dosa, bahkan dalam kekufuran. Dalam hadis yang lain disebutkan aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari lisannya. Dan kesalahan itu bisa jadi berupa dosa dan bisa jadi berupa kekufuran. Maka kita harus berhati-hati. Seorang ulama besar dari Beirut namanya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan
alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Wahai orang yang berakal, kamu harus banyak diam. Perbanyaklah diam agar kamu selamat di dunia dan di akhirat. Berarti memperbanyak diam itu adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini betapa banyak orang kemudian dibunuh gara-gara lisannya. Betapa banyak saudara tidak saling bertegur sapa karena salah dalam berbicara. Betapa banyak tetangga tidak saling akur gara-gara lisan sebagian dari mereka yang tidak dijaga. Bahkan antar negara bisa perang gara-gara apa? Lisan yang tidak dijaga oleh para pemimpinnya. Nah, termasuk di sini dalam bermedia sosial, karena tulisan itu adalah ahadul lisanaini, salah satu dari dua lisan. Apa yang haram untuk diucapkan, maka itu haram untuk dituliskan. Nah, pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu man somata naja, orang yang banyak diam maka dia akan selamat. Nah, kalau berkata itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Nah, artinya lebih mahal mana? Emas sama perak? Nah, lebih mahal diam. Berarti diam dengan banyak bicara itu lebih mahal diam daripada bicara. Artinya apa? Berbicara yang dimaksud adalah berbicara yang tidak ada manfaatnya. Malah yakni sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada faedahnya untuk dia. Ngomong ngalor ngidul misalnya, malam bukannya dia tidur tetapi apa? Ngobrol kesana kemari, habis waktunya, kemudian paginya misalnya nggak mau bangun sholat subuh. Ini namanya apa? Sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nah, baik itu berupa khususnya perkataan maupun juga perbuatan. Nah, perbuatan seperti tadi itu, sibuk mencari-cari aib orang lain, metani aibnya orang lain, lupa dengan aibnya diri sendiri. Seharusnya seseorang itu yang bermanfaat bagi kita itu mencari aib kita untuk kita perbaiki, bukan mencari aib orang lain, karena setiap orang pasti memiliki aib masing-masing. Nah, kemudian lagi menyibukkan menyebarkan aib orang lain. Sibuk bagaimana saya sebarkan ini seluas-luasnya, dicari fotonya, dibuat narasinya dan seterusnya dalam rangka untuk menyebarkan aib orang lain. Itu kesibukan yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi seseorang. Nah, atau seseorang misalnya menghabiskan seluruh waktunya untuk bersenang-senang. Nah, waktunya hanya untuk bersenang-senang saja. Main musik yang bisa melalaikan seseorang, berfoya-foya, bermain-main. Nah, sekedar bermain sepak bola nggak masalah. Ini yang dimaksud bermain-main. Bermain-main itu melakukan sesuatu yang sifatnya main-main, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Apa gunanya? Kalau nggak ada gunanya, maka orang yang Islamnya baik itu meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Meninggalkan hal-hal yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya untuk kepentingan dia di akhirat. Nah, apalagi yang masih muda-muda, ya seluruhnya sebenarnya, tetapi bagi yang muda-muda biasanya yang menggunakan waktu mudanya itu dengan main-main, dengan bermain-main. Nanti akan menyesal di hari tua. Waktu muda ketika dia masih kuat, hendaknya dia sibukkan dengan mencari ilmu, dengan thalabul ilmi,
itu yang bermanfaat untuk akhirat dia. Kalau masih muda digunakan untuk main-main saja, kesana kemari, nggak ada hasilnya sama sekali untuk kepentingan akhirat dia. Seandainya dia gunakan untuk menghafal, seandainya dia gunakan untuk murojaah, misalnya mengulang pelajaran untuk sinau, akan bermanfaat bagi dia. Tetapi ini enggak, keluyuran kesana kemari, ngobrol kesana kemari, enggak ada hasilnya sama sekali untuk kepentingan akhirat dia. Nanti akan menyesal nanti di akhirat ketika dia tidak memanfaatkan waktunya itu. Nah, kalau menyibukkan diri dengan thalabul ilmi, maka ini adalah sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh seseorang. Waktu yang paling baik adalah waktu yang digunakan untuk belajar ilmu agama. Dalam sehari semalam, waktu yang paling baik itu apakah waktu yang kita gunakan tidur? Waktu yang kita gunakan untuk santai, nonton TV, atau waktu yang kita gunakan seperti ini untuk belajar ilmu agama? Nah, jawabannya tentu waktu terbaik adalah waktu pada saat kita hadir dalam majelis ilmu. Itu adalah waktu yang terindah, waktu yang paling baik. Nah, karena itu apa? Semakin banyak waktu kita manfaatkan untuk itu, maka semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh. Dengan ilmu agama, maka seseorang akan mengenal Allah dengan benar. Dengan ilmu agama, seseorang akan mengenal Rasulullah dengan benar. Dengan ilmu agama, dia akan bisa mengerjakan taharah, dia akan bisa wudhu dengan benar, dia akan bisa menghilangkan najis dengan benar, dia akan bisa mandi dengan benar, bisa tayammum dengan benar. Dengan ilmu agama, seseorang bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar, bisa mengeluarkan zakat dengan benar. Itu dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, seseorang tahu ini halal, ini haram. Artinya apa? Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama, ini adalah kesibukan yang paling baik. Nggak usah sibuk mengoreksi, mencari aib orang lain. Tidak usah sibuk untuk bermain-main, berfoya-foya, bersenang-senang. Tetapi sibukkanlah waktu kita untuk kebaikan-kebaikan bagi kita nanti di akhirat, seperti menyibukkan diri dalam belajar ilmu agama atau menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang wajib, menyibukkan diri dalam ketaatan-ketaatan, menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpikir, introspeksi diri. Apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat nanti? Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, dan hendaknya setiap orang itu berpikir, apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat nanti. Setiap hari harus berpikir. Sebagian orang nggak pernah mikir sama sekali. Sebagian orang harus berpikir, nanti saya kalau mati apa ya yang sudah aku persiapkan. Apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat nanti. Akhirat itu bukan hanya 1000 tahun. Akhirat bukan hanya 1 juta tahun. Akhirat itu bukan 1 miliar tahun. Tetapi akhirat itu tidak ada batasnya, selama-lamanya. Jika di dunia yang hanya sebentar ini kita nggak persiapan, maka bagaimana nanti? Kalau seseorang sengsara, celaka nanti di akhirat, maka celakanya adalah selama-lamanya. Kalau seseorang bahagia, maka bahagianya adalah selama-lamanya. Penentunya adalah di dunia yang singkat ini. Semuanya ditentukan di kehidupan dunia ini. Apakah kita memanfaatkan waktu untuk itu apa enggak? Karena seseorang yang sering berpikir tentang apa yang sudah aku perbuat untuk akhirat,
maka dia akan terdorong, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat nanti di akhirat. Nah, tetapi kalau seseorang nggak pernah berpikir, yang dipikirkan apa? Masa tua, nanti gimana masa tua saya ya? Masa tua difikirkan. Nah, masa tua belum tentu terjadi. Kalau akhirat pasti terjadi. Kalau kuburan pasti terjadi. Tetapi masa tua apa mesti terjadi? Belum tentu. Ada seseorang sudah berpikir, nanti kalau saya tua akan membuat rumah yang besar, saya akan nanti kalau sudah tua akan saya beribadah dengan baik. Ternyata nggak sampai tua. Itu banyak sekali. Saya pernah menemui orang seperti itu. Dia bekerja keras ketika muda dengan harapan nanti kalau tua dia bisa menghabiskan umurnya untuk ibadah. Tetapi ternyata nggak sampai tua. Dia belum menemui masa tua dan dia belum mengisi hari-harinya dalam sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat dia. Karena itu semenjak kita muda, kita harus berpikir apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita. Nah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.